Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rahman Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Kali ini episode ke-8. Seperti biasa kita kebetulan hari ini kedatangan dokter spesialis mata, Dr. Alba ya dok ya. Selamat datang dokter. Siap. Kebetulan juga ini kita live, jadi kita mungkin sapa dulu dok kalau sudah ada yang nonton ya. Oke. Halo. Ya, jadi terima kasih sebelumnya untuk Dr. Alba yang sudah berkenan menyempatkan waktunya di tengah praktek. Jadi kebetulan karena ini nggak seperti biasa, kita biasanya pagi, tapi ini kita menyesuaikan waktunya Dr. Alba. Jadi kita live-nya di sore hari seperti itu ya dok ya. Oke, mungkin sebelum itu kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang ini dok, kita kaitkan dengan kesehatan mata, tapi yang sekiranya ada hubungannya dengan pandemi kali ini dok. Oke. Ya, jadi secara umum sih nanti kita akan ngomong ketika saat ini kita banyak di rumah karena dibatasi aktivitas keluar rumah, kita semakin akrab dengan gadget, dengan HP, laptop, mungkin yang anak-anak juga dengan TV. Nah itu kira-kira seperti apa gitu untuk kesehatan mata. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi mungkin untuk pertanyaan awal buat Dr. Alba, secara umum dulu aja dok, mata yang sehat itu seperti apa? Oke, baik. Ini pertama nih ya. Iya. Luar biasa. The Bayu Barokah. Siap dok. Sudah episode ke-8 dok. Cuman sama Dr. Alba kali ini. Ya. Oke, karena saya bidangnya mata, jadi saya banyak bicara nanti tentang kesehatan mata ya. Iya dok. Tentang kesehatan mata. Kebetulan sekarang tadi Dokter Bayu udah cerita soal corona dan banyak kegiatan di rumah. Sebenarnya kalau secara umum ya, mata kita kan namanya indera penglihatan ya, jendela dunia. Nah, jadi kalau mata yang sehat itu ya berarti kalau tajam penglihatannya jelas, tajam penglihatannya nggak hanya jelas tapi bisa melihat warna dengan baik ya, kemudian kontras juga dengan baik tanpa bantuan alat bantu penglihatan. Jadi kalau melihatnya jelas, melihat warna baik, kemudian kontrasnya juga baik, ya itu mata yang sehat secara fungsional. Kalau dari luar dilihat matanya nggak merah ya, matanya nggak merah, matanya nggak bengkak, kedua mata letaknya lurus, itu secara kalau kita yang melihat itu normal ya gitu. Tapi di luar itu kalau ya ada mata merah, tajam penglihatan menurun, atau kemudian tidak seimbang kanan kiri kelihatan ya, atau juling, kemudian dari subjektif orangnya atau pasiennya merasa penglihatannya kabur, melihat warna tidak jelas ya, atau kontras juga tidak baik, itu mata yang nggak sehat. Oke dok. Ya. Mungkin itu tadi ada pesan dok, suaranya mungkin lebih keras. Kurang keras ya. Nanti kita nggak dengar, maksudnya pemirsa nanti nggak dengar. Nanti saya doang yang keras suaranya dok. Ya, terima kasih tadi Dr. Alba untuk paparan, maksudnya kaitannya dengan mata sehat ya dok ya, baik dari segi fungsi maupun tampilan. Mungkin kalau tampilan yang lebih bisa menilai adalah dokter spesialis mata. Kalau secara fungsi ya otomatis akan bisa dirasakan masing-masing, yaitu tadi dengan penglihatan bisa melihat tanpa alat bantu, kira-kira seperti itu ya dok ya. Paling gampang kalau penglihatannya tidak kabur gitu. Kalau penglihatannya kabur itu pasti ada sesuatu. Itu pasti juga ada sesuatu. Sudah dikatakan ada sesuatu hal yang menyebabkan pandangannya kabur. Ya, mungkin tadi udah dibahas juga sih dok kaitannya dengan kondisi yang tidak normal tuh. Kira-kira untuk mata sendiri tuh secara umum problem pada mata tuh apa dok? Kebanyakan ya, kalau kebanyakan datang ke dokter mata itu pasti keluhannya satu, pandangan saya kabur. Gitu. Jadi kalau ditanya keluhannya apa, pasti mereka cerita matanya kabur, pandangannya kabur, atau kedua matanya merah. Itu secara umum ya. Jadi pada datang dengan keluhan seperti itu. Jadi memang yang paling sering penyebab pandangan kabur itu secara umum bisa karena memang butuh bantuan kelainan refraksi yang butuh alat bantu penglihatan, atau pandangan kabur bukan karena kelainan refraksi. Gitu. Yang paling, kalau hanya karena gangguan refraksi ya berarti dengan kacamata dia bisa baik lagi. Tapi kalau yang bukan karena gangguan refraksi, dengan kacamata dia juga masih kabur pandangannya, disertai atau tidak disertai mata merah. Gitu. Jadi memang secara umum yaitu kaitannya dengan pandangan kabur sama mata merah secara umum, tapi nanti masing-masing memang
ada pendekatannya masing-masing ya, dok ya. Mungkin dengan matanya nyeri atau ada belekan ya. Oke. Atau matanya bengkak atau pandangannya ganda, itu nanti menyertai kondisi yang tadi tadi itu. Iya, siap dok. Terus ini mungkin mulai kita hubungkan dengan ini ya dok ya, kondisi yang banyak ditanya-tanya orang. Misalnya saya bertanya-tanya dulu mungkin waktu kecil ketika kita nonton TV terlalu dekat misalnya, seperti itu. Nah itu benar nggak sih dok, ketika ada anak-anak atau ya mungkin dewasa juga ketika nonton TV terlalu dekat, itu akan menimbulkan gangguan pada mata gitu dok? Oke. Secara umum sih sebenarnya gitu, untuk melihat kita fungsi mata itu bisa fokus untuk melihat jauh dan melihat dekat. Nah, secara umum ketika kita melihat dekat, kita itu butuh bantuan alat otot maksud saya. Jadi mata kita tuh butuh bekerja lebih saat kita melihat dekat, karena kita butuh namanya akomodasi. Akomodasi itu butuh otot mata untuk membentuk lensanya sedemikian rupa agar fokusnya jatuh ke retina. Jadi kalau ada cahaya masuk dari luar atau bayangan masuk dari luar ke dalam bola mata, tepat di retina atau saraf mata, itu ibarat kalau lensa atau kamera itu sebagai sensornya. Jadi tepat jatuh di sensor, fokus, baru ngeliatnya jelas. Kalau dia tidak tepat di situ, nanti dia bisa kabur penglihatannya. Nah, untuk melihat dekat tadi butuh effort, butuh usaha. Jadi kalau kita banyak melihat dekat terus menerus, ibaratnya kalau kita lari pakai otot, lari lama-lama capek, lelah, dan itu akan menimbulkan gangguan fungsi lama-lama. Nah, jadi mitosnya itu kalau dibilang mitos atau fakta ya, kalau dengan nonton TV jarak dekat itu buat mengganggu kesehatan mata, iya, tapi bukan TV-nya sebenarnya, tapi aktivitas dekatnya. Jadi apapun aktivitas dekat yang dalam waktu lama itu menyebabkan kelelahan gitu. Efeknya pandangannya bisa jadi kabur karena tadi ya, kita lama berakomodasi kemudian sempat melihat jauh, nanti ada fase di mana dia ototnya tidak bisa mengkompensasi, akhirnya sempat kabur, tapi nanti dengan istirahat bisa balik lagi. Itu yang sementara. Oke dok. Gitu. Oh iya, jadi ini ya dok, maksudnya memang secara umum bahwa kondisi itu memang mempengaruhi kesehatan mata, benar. Tapi tadi dari dokter Alba menjelaskan bahwa tidak serta-merta TV-nya atau ini ya, tapi memang karena aktivitas melihat dekat terus menerus, apalagi itu kalau ngomongin nonton TV mungkin pada anak-anak memang dalam jangka waktu yang lama, nah itu tidak diimbangi dengan istirahat yang benar mungkin ya, nanti akan kita bahas juga. Nah itu lama kelamaan itu menyebabkan kelelahan sehingga menurunkan fungsi mata seperti itu ya dok ya. Nah berarti itu sangat berhubungan dengan kondisi saat ini ya dok, maksudnya ketika zaman saat sekarang itu banyak gadget gitu dok, bahkan kan nggak cuma TV, HP, laptop, nah seperti itu. Nah itu kan pasti akan sangat berhubungan dengan yang dokter Alba ceritakan tadi. Sangat berhubungan. Makanya yang sekarang yang datang pun lebih banyak keluhannya seperti tadi. Jadi keluhannya, saya merasa mata saya pegel, nggak nyaman gitu melihat. Tapi biasanya kalau saya habis aktivitasnya ketika ditanya apa nanti kegiatannya, kerja depan komputer atau banyak HP atau memang banyak menulis ya, atau banyak baca gitu, itu jadi keluhan yang sering sekarang muncul, memang karena pengaruhnya tadi aktivitas melihat dekatnya yang berlebihan. Ya berarti memang semakin kesini banyak keluhan seperti itu, sehingga dokter pasti menanya ada riwayat misalnya bekerja di depan laptop, apalagi kalau sekarang kan work from home ya. Siap dok ya. Work from home mungkin juga anak sekolah semuanya dari tugas-tugas update dari HP, ngerjainnya di laptop ya itu jadi faktor resiko. Keluhan-keluhan yang gitu jadi muncul sekarang. Semakin banyak ya dok ya keluhan. Makin banyak. Nah terus kalau ngomongin tadi itu kan kondisi yang sebenarnya memang karena jarak. Terus kita atau mungkin anak-anak di rumah, jarak yang ideal seperti apa dok? Berarti kalau di depan layar gitu dok. Jadi prinsipnya kalau melihat dekat itu kita butuh effort, butuh usaha. Nah, istirahatnya adalah merelaksasikan matanya adalah dengan melihat jauh sebenarnya. Jadi yang faktor resiko menyebabkan mata gangguan penglihatan adalah melihat dekat, istirahatkan dengan melihat jauh.
Jadi kalau sekarang umpamanya kan nggak boleh dong kalau main-main di luar kita pengen ngelihat jauh gitu ya. Sebenarnya melihat jauhnya tuh cukup di atas 6 meter gitu ya. Jadi fokus terhadap benda atau apa yang di jarak 6 meter itu udah merilekskan otot mata, otot akomodasinya. Atau umpamanya terus bagaimana caranya kalau umpamanya nonton ya jaraknya memang harus jauh ya, jaraknya harus jauh, dijarakin 6 meter gitu. Kemudian kalau umpamanya bekerja aktivitasnya mau nggak mau di depan laptop atau dengan HP dibatasi. Batasinya bukan nggak boleh bekerja, tapi berapa waktu kerja kemudian istirahat. Ya, istirahat melihat jauh dan kemudian beberapa waktu udah terakumulasi lama berhenti dulu bekerjanya. Ya istirahat dengan berdiri, jalan-jalan sebentar melihat sekitar baru lanjutkan lagi. Oke, jadi memang ya kadang tidak terhindarkan, maksudnya untuk pekerjaan tertentu kan tidak terhindarkan ya dok ya. Cuman jadi dari dokter Alba menyampaikan memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi ada jedanya mungkin seperti itu ya dok ya. Oke. Terus kalau ini dok, maksudnya tadi dihubungkan dengan anak sama dewasa. Ini pertanyaan aja di sini dok. Maksudnya ketika tadi melihat layar dalam jarak dekat itu waktu anak-anak sama waktu dewasa itu jauh lebih bisa berpengaruh terhadap kondisi mata itu pada saat anak-anak itu gimana dok? Oke, jadi berpengaruh sekali sih sebenarnya sama pertumbuhan kesehatan mata juga terutama ya pertumbuhan bola mata. Nah karena anak-anak itu lagi masa pertumbuhan, jadi semuanya berkembang. Nah, kebanyakan itu kelainan refraksi yang tadi saya ceritakan kalau melihat jauh kabur tapi dengan kacamata bisa baik itu namanya kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu paling banyak muncul karena satu bola matanya panjang. Paling banyak. Meskipun penyebab lain ada ya, tapi paling banyak itu. Nah, tumbuhnya bola mata panjang itu dipengaruhi beberapa hal. Ada satu memang bawaan, jadi kayak ada orang tinggi, ada orang pendek, orang kulit hitam, ada orang kulit putih, itu udah bawaan genetik gitu ya. Ada juga dengan pola yang mempengaruhi dia jadi panjang. Nah, kalau kita banyak baca dekat, itu menstimulasi bola mata tambah panjang. Ya. Ketika dari masa pertumbuhan aja sudah distimulasi untuk bola matanya tambah panjang, pasti nanti akan ketika pertumbuhannya akan berhenti itu 9 tahun. Bola matanya itu pertumbuhan dari pesat 1-3 tahun, kemudian 3-9 tahun dia tumbuh tapi tidak sepesat 3 tahun awal. 9 sampai dewasa muda ya mungkin 21-22 dia tetap bertambah tapi sedikit pertambahannya. Nah di masa itu kalau dia distimulasi dengan tadi itu ya bisa bikin tambah panjang. Dampaknya ya jadi permanen. Bola mata panjang nggak mungkin pendekin lagi. Jadi ya kelainan refraksinya bisa jadi menjadi permanen. Jadi yang sekarang apalagi sekarang dengan banyak aktivitas dekat itu pas kalau mungkin masih anak-anak jelas pasti pengaruh karena lagi masa pertumbuhan distimulasi dengan seperti tadi. Ada resikonya untuk menjadi bola mata yang panjang membuat kelainan melihat jauh. Jadi memang ada hubungannya ya dok ya, karena tadi kan dokter Alba menyampaikan di usia-usia tertentu itu ada pertumbuhan bola mata yang lebih cepat, terutama di awal sih ya dok ya. Tapi mungkin tadi pada anak-anak sekolah awal-awal itu ketika ada kebiasaan tertentu mungkin baca, bahkan mungkin nggak cuma nonton TV dok ya, baca terlalu dekat dan mungkin gadget juga terlalu dekat dalam jangka waktu yang lama itu akan tadi secara teknis sih memaksa bola mata untuk memanjang, bekerja lebih dan secara bentuk memanjang sehingga itu akan membuat dalam masa pertumbuhannya itu mengarah nanti bisa jadi penglihatan yang kabur kelainan refraksi karena untuk melihat jauh itu ada gangguan gitu ya dok ya. Nah ya terus mungkin ini dok, kalau kaitannya dengan saat ini di mana kita itu banyak di rumah, nah maksudnya kalau kaitannya dengan matahari sebenarnya kan apakah ada kaitannya dok? Maksudnya ketika kita banyak melihat matahari atau di luar kan katanya kadang kita memakai kacamata hitam.
ya karena memang supaya tidak terpapar langsung. Tapi ketika kita kurang terpapar sinar matahari dalam konteks kesehatan mata ini ada pengaruhnya nggak dok? Ya, sebenarnya dampaknya dari paparan sinar matahari itu dari sinar ultravioletnya. Jadi ultravioletnya itu bersifat radikal. Secara umum sih memang nggak baik yang efeknya radikal ya, karena dia bisa menyebabkan mutasi genetik, kemudian akhirnya penuaan dini ya. Ya itu juga terjadi di mata, apalagi mata itu apalagi mata itu sebenarnya organ yang kecil tapi metabolismenya tinggi banget. Jadi ada perubahan sedikit sama mutasi radiasi seperti itu, pengaruhannya banyak. Nah kalau pada mata, radiasi dari sinar matahari itu ya pengaruhnya satu bisa mempercepat katarak sama kerusakan saraf mata memang. Makanya kalau disarankan untuk mengurangi paparan tersebut ya dengan cara tidak terkena paparannya, atau kalau banyak ada resiko kegiatannya di luar ya pakai tadi kacamata. Bisa kacamatanya yang fungsinya spesifik, dia punya filter anti UV-nya. Jadi dia bisa menyaring sinar-sinar ultravioletnya yang efeknya punya radikal bebas tadi kepada tubuh kita, terutama di mata, sehingga faktor resiko yang tadi membuat jadi ada katarak ya, atau kerusakan makula itu bagian dari saraf mata retina, itu bisa dihindari. Itu salah satu faktor resikonya memang disebutkan paparan sinar matahari. Mungkin nanti kita akan ngomongin lebih jauh ya dok ya tentang katarak. Cuman tadi katanya dengan ketika kita tidak terlalu apakah memang kita tuh untuk kondisi saat ini tetap harus meluangkan diri di luar supaya lebih terpapar matahari atau enggak maksudnya? Ya kalau paparan baik ya, karena kan sekarang kita banyak rekomendasi untuk berjemur di luar kan ya, berjemur di luar nggak apa-apa, itu bisa dilakukan tapi dengan pelindung aja. Jadi lakukan jemurnya dengan pelindung, pakai kacamata yang ada filter UV-nya. Kalau saya nggak rabun dok, jadi ngapain pakai kacamata? Kacamatanya netral juga nggak apa-apa. Netral tapi dicari yang ada filter UV-nya. Jadi memang ya kalau kemarin kami berbincang dengan dokter spesialis kulit, memang sama sih dengan anjuran berjemur itu tetap harus pakai sunblock gitu misalnya. Kalau ini memang diusahakan menggunakan kacamata yang untuk menangkal UV dia dok ya. Tadi sampai katarak dok ya. Jadi tadi dokter Alba udah menyampaikan beberapa hal. Tadi terakhir katarak, jadi kaitannya dengan faktor resikonya yaitu paparan sinar matahari ya dok ya. Salah satunya itu. Nah mungkin kita lanjut dengan faktor resiko yang lain dok, selain tadi usia sama sinar matahari. Di katarak ya, khusus katarak. Memang katarak itu penyebab kebutaan tertinggi masih di Indonesia. Jadi banyak orang gangguan penglihatan terutama di usia tua itu karena katarak. Karena satu, memang katarak itu sebenarnya proses normal penuaan. Jadi semua orang sebenarnya akan jadi katarak, cuman ada yang cepat ada yang enggak. Nah makanya usia itu jadi faktor utama. Tapi itu faktor utama yang nggak bisa diapa-apain lagi. Ya semua orang kodratnya akan menjadi tua, ya akan muncul itu. Nah faktor resiko yang lain yang bisa dimodifikasi, artinya paparan atau kondisi kesehatan kita itu bisa disesuaikan. Kita pengen sehat, faktor resiko yang menyebabkan jadi katarak bisa dikurangi. Salah satunya kalau tadi kita sudah omongkan matahari ya, paparan radiasi. Kedua adalah penyakit-penyakit lain yang bisa menyertai kita, kemudian komplikasinya bisa menyebabkan katarak. Satu, diabetes. Gula itu kelainan sistem kelainan di tubuh kita ya. Kalau kadar gula tinggi, dia di mata itu bisa menyebabkan dua komplikasi yang paling bisa berdampak pada penglihatan kita. Satu, katarak, dan dua, kerusakan saraf mata. Kemudian kondisi lain adalah trauma, contoh mungkin pernah terbentur matanya, ketusuk sesuatu ya, ada trauma tumpul atau tajam yang pernah
mengenai mata manusia itu pasti bisa menyebabkan jadi keruh lensanya. Katarak itu kekeruhan lensa, dan kemudian ada peradangan mungkin di mata. Peradangan di mata bisa menyebabkan katarak. Kemudian juga ada bawaan. Jadi ada yang bawaan dari lahir karena genetik bisa, atau juga karena infeksi di dalam kandungan. Jadi infeksi di kandungan dia menyebabkan jadi katarak. Itu faktor resiko menjadi katarak. Jadi katarak bisa menjangkiti dewasa maupun anak-anak. Oh gitu dok. Ya. Ya berarti ini ya dok, maksudnya tadi dokter Alba menyampaikan memang faktor resiko yang tidak modifiable ya usia, pasti itu akan yang tidak bisa dimodifikasi. Oke. Tapi tadi ada beberapa faktor resikonya yang lain kaitannya dengan paparan sinar matahari. Terus untuk adanya infeksi atau trauma gitu ya dok ya. Sama tadi bawaan juga ya dok ya. Oke. Nah berarti memang ada faktor resiko yang secara tidak langsung ya dok. Padahal maksudnya faktor resikonya sinar matahari, tapi berarti secara nggak langsung orang-orang dengan pekerjaan di luar ruangan atau di luar gedung itu lebih rentan terkena untuk kataraknya. Lebih cepat terkena katarak seperti itu dok ya. Oke. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan pencegahannya gimana dok? Maksudnya sebelum kita ngomongin treatmentnya atau tindakannya. Oke. Tadi saya bilang lupa lagi. Satu-satunya rokok sih sebenarnya. Rokok juga berpengaruh tadi sama kesehatan mata atau kataraknya. Terus gimana pencegahannya? Pencegahannya menghindari faktor resikonya. Nah, yang bisa dimodifikasi dihindari. Yang nggak bisa dimodifikasi lagi ya kita terima gitu. Kalau usia ya menua itu kita akan ini. Yang bisa kita modifikasi paparan sinar matahari dengan apa tadi, kalau kita kerjanya banyak di luar ya pakai pelindung mata. Paling gampang topi. Jadi kalau topi dia tidak terpapar langsung dengan sinarnya langsung dengan mata, itu lebih baik. Kemudian kacamatanya yang ada fungsi khusus filter ultravioletnya, itu yang paling gampang. Kemudian kalau di yang usia-usia tua yang gampang ada penyakit yang kita bilang sekarang penyakit metabolis ya. Penyakit metabolis itu gula, kolesterol ya. Nah gula tadi kan faktor utama yang bisa menyebabkan juga jadi katarak itu ya pola hidup sehat berarti. Olahraga teratur ya, pola makan diatur gitu. Kemudian kesehatan secara umum itu dijaga dengan baik. Faktor resiko yang diabetes, penyakit metabolik tadi bisa dihindari. Kalau trauma, pekerjaan tertentu mungkin yang punya resiko jadi trauma mata ya pakai alat pelindung diri yang baik ya, mungkin dengan face shield atau ya penutup apalah yang bisa, kalau ada pantulan atau apa ya mungkin benda yang bisa mengenai mata itu bisa dikurangi. Olahraga juga bisa ya, olahraga tertentu bisa punya resiko untuk trauma mata yang bisa menyebabkan katarak. Contoh badminton ya, koknya itu bolanya kalau kena mata itu karena ukuran ujungnya kok itu tidak lebih lebar dari tengkoraknya mata ini. Jadi kalau kena tuh langsung kena matanya. Beda kalau kita kena bola kaki ya atau bola voli kan gede masih kena tulangnya aja. Nah kalau ukuran bolanya lebih kecil itu malah lebih bahaya ke kena mata. Karena langsung ya. Terus kalau apalagi tadi kalau peradangan ya berarti kita lebih aware, jadi lebih sadar diri kalau kita pandangannya ada kabur atau matanya merah, jadi jangan dibiarkan atau malah diobatin sendiri gitu ya, atau beli obat sendiri kemudian telat datangnya. Jadi tanda-tanda yang harus dilihat, mata merah, pandangan kabur, ya itu udah ada kelainan. Ya, jadi memang secara sederhana sih rumusannya pokoknya menghindari faktor resiko ya dok ya. Nah cuman tadi secara nggak langsung sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang kadang kita nggak nyadar karena itu nggak langsung berkaitan dengan mata ya dok ya. Maksudnya kayak kondisi metabolik tadi atau kebiasaan-kebiasaan seperti merokok dan makan makanan yang kurang baik untuk tubuh, itu mungkin secara nggak langsung, tapi ketika itu termanifest dalam waktu yang lama, nah itu ternyata berpengaruh juga ke kesehatan mata atau khususnya ke katarak tadi dok ya. Nah tapi ya ada beberapa hal yang memang khusus atau sebagai orang itu kita pasti akan langsung aware, tadi kaitannya dengan resiko trauma atau terbentur. Nah itu kan pasti orang tuh aware gitu. Tapi kalau yang kaitannya dengan tubuh tadi kadang orang nggak aware gitu ya.
Oke. Nah, sekarang kalau itu tadi faktor resiko yang sekaligus bisa dicegah seperti apa? Nah, kalau memang sudah terjadi, Dok, pada pasien katarak, itu solusinya atau pilihan pengobatannya seperti apa, Dok? Oke. Jadi mungkin tadi belum sempat dijelaskan, kondisi katarak itu adalah lensa mata yang jadi keruh, ya. Oke, Dok. Lensa mata itu letaknya di dalam bola mata, Mas Bayu. Jadi bola mata kita itu satu organ yang isinya banyak banget, ada sarafnya, ada cairannya, ada kornea yang depan ya, bagian badan jernih yang depan, kornea itu paling luar, dan di tengah-tengah itu ada lensanya. Lensa ini yang sifatnya harusnya jernih. Jadi ibarat kaca, kalau dia dilewati cahaya dia jernih, nggak ada yang menghalangi. Kalau katarak, lensa yang di dalam bola mata itu jadi keruh, sehingga cahaya dari luar, bayangan dari luar nggak bisa masuk ke dalam bola mata. Itu pasti bikin kabur. Ya. Kalau sudah jadi kabur, kalau sudah jadi keruh ya, dia tidak akan bisa kembali jadi jernih lagi, kecuali yang keruh tadi diambil, diganti dengan yang jernih. Artinya tindakannya satu-satunya untuk mengobati katarak itu adalah operasi, tindakan. Ya, sebelum operasi, pencegahan. Jadi yang bisa dilakukan pada saat sekarang adalah kalau orang masih muda atau masih belum terjadi katarak, jaga jangan sampai cepat jadi katarak. Ya, karena kalau usia nggak bisa diapa-apain, tapi kalau tadi paparan, kesehatan tubuh itu bisa kita maksimalkan. Kalau sudah terlanjur terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali dilakukan tindakan. Kalau kataraknya sudah mengganggu kualitas hidupnya ya. Kalau belum mengganggu mungkin masih bisa ditunggu sampai dia mengganggu, tapi kalau sudah benar-benar mengganggu, aktivitas sehari-hari susah, kerja susah, ya nggak ada jalan lain, memang harusnya dibersihkan kataraknya. Oke, Dok. Jadi memang itu karena murni kekeruhan lensa, sehingga tindakannya adalah mengganti. Jadi diganti, Dok, lensanya. Lensanya yang keruh disedot, kemudian dimasukkan lensa buatan. Oke, dimasukkan lensa buatan. Oke. Tapi berarti sebenarnya kan proses untuk sampai katarak yang dokter sampaikan mengganggu kualitas hidupnya karena memang benar-benar mengganggu pandangan itu kan sebenarnya bukan proses yang sebentar ya, Dok ya. Maksudnya pasti proses yang panjang. Nah, tapi kadang mungkin orang atau masyarakat tuh nggak tahu bahwa ini sebenarnya kenapa gitu ya. Tiba-tiba kabur lama-lama ternyata katarak gitu ya. Katarak ya. Oh, tapi memang rata-rata tadi seperti Dokter Alba sampaikan, karena faktor resiko utamanya adalah usia. Memang pasien-pasiennya kebanyakan yang udah di atas 45 tahun, 50 tahun. Oke, di atas usia katarak itu di atas itu. Oh, di atas 40 sampai 45 tahun ya, Dok ya. Keluhan-keluhan awalnya kabut, berkabut, silau kalau lihat cahaya. Nah, tapi nanti diberikan kacamata tidak membantu. Jadi keluhannya memang karena ada kekeruhan lensa yang di dalam. Kalau ditambahin sesuatu di depan pun, umpamanya lensa yang tadi kacamata, ya tidak akan berpengaruh karena memang cahaya juga tidak bisa masuk dengan baik. Gitu. Jadi beda ya, Dok, dengan kelainan refraksi tadi, yang gimana itu bisa dikoreksi dengan kacamata. Kalau pada katarak itu tidak bisa karena lensanya sendiri yang ada kekeruhan. Benar sekali. Ya, mungkin kalau tentang sebenarnya tadi tidak ini ya, Dok ya, maksudnya kita karena katarak tadi Dokter Alba menyampaikan salah satu penyebab kebutaan atau bahkan nomor 1 ya, Dok ya, penyebab kebutaan di Indonesia. Makanya kita membahas tentang katarak itu sendiri, dan Dokter Alba sendiri di Rumah Sakit Umi Barokah udah mengerjakan beberapa pasien juga ya, Dok ya, untuk tindakan katarak tadi. Jadi ya mungkin kalau kita himbau kadang yaitu mungkin orang tuanya atau eyangnya di rumah yang memang ada keluhan seperti itu, mungkin cuman awalnya tuh keluhannya kabur aja gitu ya, Dok ya. Kabur atau silau. Oke, nah itu setidaknya dicoba diperiksakan gitu ya, Dok ya. Maksudnya karena kita kalau ujung-ujungnya cuma nebak-nebak sendiri juga nggak bisa, jadi pasti akan diperiksa lebih lanjut ya. Iya, karena untuk melihat katarak pada fase-fase awal itu tidak kelihatan dengan mata telanjang seperti ini ya. Kalau saya melihat langsung gini nggak kelihatan kecuali pakai alat khusus ya. Kalau kataraknya udah putih banget ya, dari jauh pun kelihatan yang periksa. Tapi kalau masih awal-awal memang nggak bisa diperiksa kalau nggak pakai alat khusus. Oke, Dok ya. Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut ya, Dok ya, kalau ada keluhan-keluhan yang seperti itu. Oke, mungkin diselang dengan pertanyaan dulu ya, Dok ya. Kalau ada pertanyaan kita tanya teman-teman admin.
Oke, untuk ini pertanyaannya dari story. Kemarin kita udah buka story juga ya dok ya. Nah, itu ada beberapa yang nanya. Pertama dari @ekawati Nurhandayani. Ini saya bacakan ya dok ya. Menghilangkan kebiasaan mata kedip-kedip pada anak dok. Kedip-kedip pada anak ya. Oke, kedip-kedip pada anak. Sebenarnya kedip itu normal. Tujuannya adalah membasahi bola mata. Iya. Ya, tapi kedip-kedip itu juga bisa jadi gejala tertentu pada kelainan mata. Kalau dia berlebihan, ya, berlebihan atau ada kondisi kondisi pada mata yang bisa menyebabkan iritasi, dia pasti akan berkedip. Jadi secara natural, secara alami, kedip itu proses pertahanan diri. Ya, untuk kalau gampangnya kalau kita kayak mau ke pukul gitu kan kita pasti refleks ya. Itu untuk melindungi bola mata sebenarnya. Jadi kalau dia dalam jumlah dalam kuantitas atau dalam jumlah kedipan yang frekuensi yang normal itu nggak apa-apa. Yang normal berapa sih gitu? Semenit. Nah, semenit tuh 5 sampai 20 kali kedipan gitu itu normal. Yang kurang dari 5 itu nggak normal. Nah, biasanya dihubungkan pada apa? Kalau orang yang tidak berkedipnya kurang. Kalau kita baca, ya kita fokus lagi main HP. Contoh main HP lagi kerja depan laptop, pasti berkedipnya kurang. Nah itu jadi salah satu faktor yang merusak mata. Selain dia jaraknya dekat, kita kedipnya kurang. Nah kalau dia dalam jangka itu frekuensinya masih dalam normal ya tadi yang ditanyakan, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tapi kalau berlebihan, kedip-kedip terus yang berlebihan, apa cuma sebelah aja kedip-kedip, itu juga nggak normal. Ya itu bisa satu karena iritasi, ya karena iritasi bisa iritasi karena infeksi atau iritasi benda asing gitu ya. Tanda-tanda alergi juga mungkin, atau memang ada tanda-tanda kelainan refraksi. Jadi dengan kedip itu refleks untuk mengeripkan mata. Dengan kita mengeripkan mata bisa lebih jelas. Itu tanda-tanda kelainan refraksi di awal-awal. Ya, tapi kalau frekuensinya normal sih nggak usah khawatir, malah bagus. Kalau nggak bisa kedip malah yang bahaya. Ya jadi itu mungkin pada anak ya dok ya, ketika tanpa sadar sebenarnya ada kondisi-kondisi refraksi atau pada problem pada melihat jauh ya dok ya. Mereka bisa jadi cenderung untuk mengedipkan mata lebih sering. Tapi belum tentu karena itu. Ya itu salah satu kemungkinannya. Sehingga memang untuk frekuensi tadi yang disampaikan Dr. Alba 5-20 kali ya dok ya dalam semenit, itu bervariasi tergantung aktivitas juga mungkin ya dok ya. Dan terkait kebiasaan tadi yaitu kalau memang benar-benar ingin diketahui sebabnya mungkin harus diperiksakan ya dok ya, karena apakah benar itu melebihi atau jangan-jangan cuma perasaan aja. Pun kalau memang dia lebih harus dicari tahu lebih lanjut kira-kira karena apa gitu ya dok ya. Nah mungkin ada pertanyaan lanjutan yang nomor 1 ya. Ini dok ada pertanyaan dari story juga. Ini dari @mi_ayam_bakso. Jadi kebetulan akunnya bikin lapar. Jadi pertanyaannya ini dok, kenapa jika melihat HP agak lama kepala jadi pusing dok? Ya. Ini yang sering jadi keluhan umum. Keluhan umum pasien-pasien datang. Tadi saya sempat jelasin di awal-awal kan kita sempat cerita, Mas Bayu juga sempat nanya kalau melihat dekat itu dampaknya apa ya ke mata. Nah tadi saya cerita kalau melihat dekat kita tuh butuh usaha lebih sebenarnya. Nah usaha yang lebih ini menyebabkan mata cepat lelah. Gejalanya pusing, kabur, atau kadang-kadang kalau saya bilang kejang mata karena matanya kayak pegel nggak nyaman aja gitu rasanya. Ya jadi istilahnya kayak kejang mata. Itu tanda-tanda kelelahan sebenarnya. Nah, kelelahannya apa? Kalau ototnya dipakai pas apa? Pas lihat dekat. Jadi kalau main HP lama, gak cuma main HP ya, main HP, baca lama, nulis depan komputer lama, lihat TV lama, kemudian pusing. Salah satu penyebabnya adalah matanya lelah. Gitu. Mungkin tadi yang ditanyakan nih ayam bakso tadi, matanya lelah aja. Jadi itu sementara. Ketika nanti istirahat nanti hilang lagi, itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau dikembalikan ke pertanyaan kenapa kok pusing ya, jawabannya sebenarnya itu respon tubuh ya dok ya, atau istilahnya warning karena memang mata itu lelah sehingga baiknya ketika sudah merasakan gejala seperti itu istirahat, mungkin diistirahatkan dulu, main HP-nya atau
lihat TV-nya atau lihat laptopnya, sehingga dalam jangka waktu yang lama tidak malah menambah masalah seperti itu ya dok ya. Ya jadi yang perlu tadi istirahatnya juga harus dengan cara yang benar ya. Saya mau istirahat lihat HP tapi dengan baca, sama-sama melihat dekat kan, atau saya mau istirahat main HP-nya tapi saya pakai nonton TV yang jaraknya dekat ya, itu sama aja, bukan karena HP-nya, tapi karena melihat dekatnya. Jadi istirahatnya nanti saya ada gini, mnemonik yang bisa saya pakai adalah kalau 20 menit baca, 20 kemudian luangkan waktu 20 detik untuk melihat jauh, ya lebih dari 6 meter. Fokus aja kalau ke sana. Kalau nggak ada yang itu, bisa dengan memejamkan mata saja cukup. 2 jam full melihat dekat, berhenti, luangkan waktu untuk bukan hanya berhenti untuk bacanya, tapi aktivitas yang lain. Luangkan waktu kan, dari mungkin duduk, kemudian berdiri, jalan sebentar. Kemudian selama 15 menitan, kemudian silahkan kembali beraktivitas. Jadi gampangnya kayak gitu. Secara apa ya dok ya, secara umum atau mungkin hitungan gampangnya seperti itu. Ketika kita 20 menit baca, 20 menit fokus 20 baca, jarak dekat, mau itu gadget, mau itu membaca, istirahat selama 20 detik melihat jauh. Nah kalau sudah 2 jam fokus terus, luangkan waktu 15-20 menit untuk istirahat. Benar-benar istirahat, nggak cuma duduk ya sambil gerak. Itu kan pasti pegel juga 2 jam. Ya mungkin itu menjadi pertanyaan banyak orang juga ya dok ya, ketika yang tadi disambungkan dengan aktivitas yang memang tidak terhindarkan. Kadang orang-orang yang bekerja di depan laptop atau di depan PC, mau nggak mau di hitungan jam, yaitu tadi saran dari Dokter Alba, per 2 jam istirahat 15-20 menit untuk aktivitasnya. Enggak cuman, dan istirahatnya jangan salah, istirahat dari laptop pindah baca buku sama aja. Dari laptop buka handphone sama aja. Saya istirahat baca buku gitu, tapi main HP. Siap dok. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari nomor 2 dari story juga ini kemarin @rahma yang nama ya. Tetes mata. @rahma Patiwi, tetes mata mencegah mata minus. Jadi ini dok, ada pertanyaan tadi saya sempat lihat di story. Mungkin ada iklan, maksudnya Mbak Rahma tadi produk tertentu di mana ada tetes mata yang konon katanya bisa mengurangi minus atau menyembuhkan minus. Nah itu dari aspek dokter spesialis mata gimana dok? Gini, kita berbicara secara ilmiah. Jadi kalau ada tindakan, kalau ada obat diklaim tertentu bisa mengobati, bisa mencegah, kita harus kritis sebagai saya, sebagai konsumen atau sebagai pasien, kita harus biasakan kritisnya gimana, bener nggak ini ya, klaimnya bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak. Jadi yang pertama dilihat itu, kalau dia bisa terbukti secara ilmiah, caranya gimana, lihat obatnya apa, kandungannya apa, ada registernya apa tidak. Ya, kemudian dilihat, sekarang kan gampang dilihat internet, obat ini terregister apa tidak, kemudian kandungannya apa. Itu banyak sih, bagaimana manfaat kandungan tertentu ini terhadap, spesifik aja tulis minus mata, minus gitu ya, kelainan refraksi muncul apa enggak. Kalau muncul dilihat juga artikel yang baik apa, artikel tidak. Nah sampai saat ini tadi saya sudah jelaskan, kelainan refraksi mata minus itu salah satu kelainan refraksi. Ya, kelainan refraksi penyebabnya yang paling besar adalah karena panjangnya bola mata. Kalau kita nalarkan nih ya, kalau bola mata terlanjur sudah panjang, ya karena mata minus, bola mata panjang, matanya minus, melihat jauh mata minus, tidak ada yang bisa memendekkan lagi. Bahkan tindakan operasi pun tidak mungkin memendekkan bola matanya. Ya, jadi yang dimanipulasi bola matanya. Ya, dan si tetes tadi yang diklaim bisa mengurangi minus itu tidak mungkin akan mengurangi panjang bola matanya. Ya, kalau secara, tapi nanti ada beberapa, ini kan pertanyaan yang sering diungkapkan, nanti ada merasa, tapi saya merasa lebih nyaman dok gitu. Nah itu subjektif tuh. Kalau udah ngomongnya subjektif, saya bingung untuk, ya kalau subjektifnya yang memakai merasa lebih nyaman itu beda lagi ya, karena dia merasa lebih nyaman
dipakai kemudian merasa dingin atau apa, tapi secara ilmiah itu tidak ada buktinya. Dengan tetes kemudian mengurangi minus. Yang bisa dilakukan adalah untuk mengurangi minus, mencegah minus, satu, dikoreksi dengan baik biar mata cahaya fokus. Dengan apa? Paling gampang kacamata. Itu paling simpel. Kalau enggak ya dimanipulasi matanya. Satu, tadi bisa dengan lensanya dimanipulasi atau korneanya dimanipulasi dengan tindakan operasi, sehingga sedemikian rupa cahaya yang dipantulkan mata dari depan itu bisa fokus ke retina atau saraf mata gitu. Jadi kalau dari klaimnya ada obat tertentu yang nggak jelas, apalagi nggak dicantumkan isinya apa gitu ya, tidak ada terregister, itu mengklaim mata bisa mengobati mata minus sangat perlu dipertanyakan. Dok. Ya, jadi message-nya dari Dokter Alba sih memang kita sebagai pasien mungkin ya dok itu harus kritis ya. Jadi kalau ada obat atau apapun dengan klaim-klaim tertentu memang ya kita nggak ada salahnya kita bertanya-tanya dulu ya dok ya. Jadi kalau dari Dokter Alba sih menyarankan ya browsing aja gitu. Zaman sekarang pasti browsing juga bisa. Tapi terkait pertanyaan spesifik tadi untuk tetes mata ya dok ya, itu bisa dibilang untuk sampai saat ini tidak ada atau istilahnya ya untuk mengurangi minus ya dok ya, harus dengan tindakan tertentu atau memang paling mudah dengan koreksi dengan kacamata ya dok ya. Kacamata. Oke, mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Itu ya tadi dari itu kebetulan dari Dr. Ira dok itu nanya. Dia nanya. Jadi kaitannya dengan anak dok, sekarang gadget itu kalau tadi mungkin secara umum Dokter Alba menjelaskan, hal ini secara spesifik pertanyaannya berapa jam maksimal anak lihat HP dalam satu hari gitu dok? Satu hari. Sebenarnya gini, tetap lebih baik adalah melihat jauh, melihat jauh, karena untuk aktivitas melihat dekat pada anak-anak sudah dipakai untuk satu belajar, ya, untuk belajar baca, ya, kemudian ya aktivitas bermainnya dia pun ada yang pakai jarak dekat. Sehingga kalau diakumulasi nih HP harusnya nggak ada slot waktu sebenarnya. Nanti kalau saya bilang 1 jam nanti kemudian boleh sejam. Susah juga kan? Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, tapi seminimal mungkin menggunakan HP itu jauh lebih baik. Gunakan kemampuan untuk melihat dekatnya untuk hal yang lain. Baca, belajar ya, ngaji ya gitu. Yang itu juga butuh akomodasi ya. Jadi tapi beda nanti kalau dok, tapi belajarnya dari HP, ngajinya dari HP, ya udah itu dihitungkan dalam melihat HP. Tapi kalau melihat HP-nya untuk nonton YouTube, main game, kalau saya pribadi nih, saya nggak berikan. Saya nggak berikan dalam per hari lagi ya. Mungkin mendingan seminggu dibatasi 1 jam. 1 jam, sisanya yang lain aja, karena dia masih butuh bermain kan. Waktunya bermain, lebih baik main selain HP kan. Bermain yang kreatif yang lain itu lebih bisa memberikan satu yang melatih motorik halus, motorik kasar kepada anak gitu ya. Kalau per hari, bukan per hari aja deh, mungkin per minggu aja lah dok ya. Mungkin ini ya dok, maksudnya enggak, kalau untuk mengkuantifikasi gitu susah juga ya, maksudnya per hari berapa jam gitu. Tapi ya dianggaplah kalau dewasa tadi saya bilang kan 2 jam ya, 2 jam untuk istirahat, kurangi dengan yang di anak-anak 1 jam, udah batasin, udah cukup ya. Ya memang ya itu dok, fokusnya memang kalaupun harus melihat dalam, karena kan konteksnya sebenarnya nggak cuma gadget ya dok ya, melihat dalam komunikasi dekat ya dok ya, secara umum, mau itu membaca, mau itu lihat HP atau aktivitas lainnya. Tapi kan kita pertimbangan positif juga, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan ya dok ya, seperti belajar, sehingga ibarat kita punya jatah atau anak punya jatah untuk melihat dekat, mending dipakai untuk hal-hal yang lebih positif gitu ya dok ya. Ya mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Elis Caca lewat story juga dok. Ini pertanyaan spesifik juga, mata silinder boleh berapa lama melihat gadget? Mungkin Mbak ini ada problem silinder gitu. Sebenarnya ini ada yang perlu saya jelaskan. Jadi mitos kadang-kadang merasa mata silinder sama mata minus itu lebih buruk kata mata silinder. Mitosnya ya. Padahal sebenarnya gini, kelainan melihat
jauh itu ada matanya bisa dengan kacamata minus, bisa dengan kacamata plus atau kacamata silinder. Jadi ketiga ini sebenarnya sejajar, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih baik. Yang lebih buruk adalah jumlah silindernya atau jumlah minusnya. Jadi kalau silindernya 1/4 sama minusnya minus 10, ya lebih jelek yang minus 10 dibandingkan silinder yang 1/4. Jadi gitu. Jadi pertama nggak usah khawatir, dok mata saya silinder gitu, butuh kacamata dengan silinder. Silindernya berapa? Kalau silindernya ringan, oke nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa. Dengan kacamata pun sudah cukup. Dan bagaimana perlakuannya mata silinder dan mata yang rabun jauh yang lain sama. Berapa lama boleh melihat HP, berapa lama boleh membaca, itu sama. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan di awal ya, kalau banyak melihat jauh, banyak melihat dekat, itu resiko menambah mata kabur, mata jauh, mata minus. Termasuk silindernya tadi itu juga. Jadi itu juga bisa menambahkan. Jadi ya dibatasi, kalau istirahat 20 menit baca, 20 detik istirahat dengan melihat jauh, 2 jam baca, luangkan waktu 15 menit sampai 20 menit untuk istirahat, benar-benar istirahat, lanjutkan lagi. Gitu paling. Yang paling penting adalah kalau sudah ada riwayat dengan penggunaan kacamata, minimal 1 tahun sekali kontrol. Oke dok. Jadi tadi message-nya dari Dokter Abbas sih memang ya itu tadi ya, mungkin tidak perlu merasa, ya mungkin karena case silinder lebih dikit ya dok ya daripada minus ya, sehingga dan lebih stigmanya ya. Stigmanya di masyarakat, saya matanya kok udah silinder gitu. Tapi kaitannya sama pertanyaan lama waktu itu sama aja, mau itu mata sehat, mau itu mata ada kabur, minus dan sebagainya. Mungkin lanjut juga ini lewat story juga atau lewat live. Lewat komen live ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari @fajar Boncel. Vitamin untuk mata apakah perlu dikonsumsi sejak dini dok? Ada nggak vitamin mata yang sebenarnya itu antara perlu atau enggak, atau gini, ada atau enggak, terus perlu atau enggak gitu dok? Jadi vitamin itu adalah zat yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Caranya kita memenuhi kebutuhan vitamin itu kalau kita dapat asupan dari luar. Semua. Nah, vitamin itu adalah zat yang berfungsi di dalam metabolisme tubuh manusia. Hampir semuanya butuh vitamin untuk biar metabolisme bisa berjalan lancar. Nah, vitamin apa aja yang bisa baik untuk kesehatan mata spesifik ya gitu. Yang tadi adalah saya jelaskan, mata itu salah satu organ yang metabolismenya tinggi. Dia rentan sama zat-zat yang punya efek radikal bebas. Jadi vitamin tertentu punya efek anti radikal bebas. Nah, itu bagus buat kesehatan mata. Vitamin C, vitamin E, vitamin A itu bagus untuk kesehatan mata. Vitamin A secara spesifik itu di mata karena dia banyak bekerja di saraf mata. Tapi vitamin E, vitamin C itu bekerja di antioksidannya. Jadi dia memperlambat penuaan, penuaan, sehingga dia bisa menjaga kesehatan sel secara keseluruhan, gak cuma di mata, di tubuh yang lain juga. Nah, itu baik dikonsumsi. Dapat di mana aja? Ya sebenarnya kalau konsumsi kita sekarang kan udah bukan 5 sehat 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Sekarang cukup gizi ya, jadi cukup semuanya, konsumsinya sudah cukup dari buah-buahan, sayur-sayuran ya, daging juga itu udah mencukupi kebutuhan ya. Itu sebenarnya sudah bisa mencukupi kebutuhan vitamin. Tapi kalau beberapa orang ada yang, dok saya nggak suka makan vitamin, saya nggak suka makan buah, ya pakai suplemen. Dok. Ya, bisa dibantu dengan suplemen untuk menjaga asupan vitaminnya biar tercukupi. Kalau kebetulan juga nggak suka makan seperti itu, ya minum yang multivitamin isinya banyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau pengen ke mata, yang bisa difokuskan bisa vitamin C, vitamin E, vitamin A. Dok. Jadi sebenarnya memang kalau dia ngomongin butuh ya itu baik ya dok ya. Maksudnya karena tadi istilahnya sejak dini ya tadi. Sejak dini pertanyaannya dok ya. Kalau sejak dini sangat dibutuhkan, apalagi masa pertumbuhan ya. Nah tapi memang sebenarnya vitamin-vitamin itu pun tadi yang khusus spesifik untuk mata kayak vitamin C, E, sama A sebenarnya sudah cukup terpenuhi ketika kita mungkin makan buah gitu ya dok ya. Makan buah, sayur juga. Tapi ketika memang mau
ditambah dengan suplemen yang spesifik untuk itu pun nggak ada masalah ya dok ya. Oke, itu pun baik juga untuk kesehatan mata. Oke, selanjutnya ini dari live juga. Oh ya, dari @zahro KN ya dok ya, untuk kaitannya dengan mata minus dok, apakah benar itu mata minus itu turunan gitu dok? Oh ya, ya. Jadi tadi saya sempat jelaskan penyebab kelainan mata yang di sini lebih umum di familiar dengan mata minus adalah satu, lebih banyak karena panjang bola mata. Ya. Panjang bola mata ini berkaitan sama genetik. Jadi ada orang tinggi, orang pendek. Tadi saya cerita ya, bapaknya tinggi, ibunya tinggi, anaknya tinggi nih. Nah, itu juga pada mata ya. Kalau dilalah mata bapaknya, mata ibunya dengan bola mata yang panjang, genetiknya dia udah punya bakat panjang, ya bisa nurun ke anaknya, sehingga ya punya resiko untuk jadi matanya minus karena bola matanya panjang. Gitu. Jadi salah satu yang ditanyakan tadi, apakah keturunan? Mungkin. Jadi meskipun bukan satu-satunya penyebab mata minus adalah keturunan. Ya, itu bisa menjadi faktor ya dok ya. Mungkin maksudnya bola mata panjang itu jadi dia lebih lonjong gitu. Lebih lonjong. Bola mata harusnya bulat ya. Kemudian ada panjangnya yang sudah normal, orang normal dia lebih panjang dari orang normal. Ya memang karena itu tadi ya dok ya, kayak tadi dokter Elba mencontohkan ya bahwa orang atau manusia itu ada yang tinggi, ada yang mungkin kulitnya seperti apa, itu bisa atau kebanyakan karena genetik, termasuk ya itu tadi karena salah satu minus itu karena pengaruh panjangnya bola mata, yang mana itu bisa jadi karena pengaruh genetik juga gitu ya dok ya. Oke, next mungkin untuk pertanyaannya. Oh ya, ini dari Mbak Rea Yustiti. Nah ini tadi masih berhubungan dengan klaim-klaim tadi dok, dimana kalau mungkin saya bacakan dok, ini pertanyaan adalah kacamata nano bisa untuk mata kabur enggak? Jadi tadi kalau ada yang pertanyaan tentang tetes mata untuk minus kacamata. Ya tadi sebenarnya udah dijelaskan, tapi mungkin bisa, ini kan ada fenomena tersendiri juga dok, banyak beredar baik informasi maupun promosi. Nah itu kalau dari dokter Alba sendiri gimana dok? Ya itu fenomena yang luar biasa emang kemarin ya, karena terus terang pasien datang kadang-kadang itu diklaim bisa mengobati semua penyakit mata, katarak, glaukoma, mata minus, ya mata rabun dekat juga, ya itu diklaim kerusakan saraf mata pun diklaim untuk bisa disembuhkan bahkan ya. Kembali lagi gini, terbukti secara ilmiah apa tidak? Sampai sekarang tidak ada buktinya. Ya. Dan sempat ditanya, ini dok ada dok bukti yang dikeluarkan sama dia sama klaim kacamata nano itu adalah bukti ilmiah, sebutnya sebagai ilmiah, tapi ketika dibaca dengan baik itu kaidah ilmiahnya tidak terpenuhi ya. Contoh yang dipakai nanti biar tahu kan, ukuran minusnya sekarang minus 1/4. Silinder 1/4, diukur lagi silindernya hilang, minusnya hilang. Jadi yang dia ukur adalah pakai alat, pakai alat autoref namanya. Jadi ketika dipencet keluar angkanya. Angka itu tidak dipakai untuk kita ukuran kacamata. Karena kalau untuk mengukur kacamata setelah dipakai, setelah diukur kita pastikan ukuran itu benar apa tidak di pasien. Tidak 100% akurat itu. Jadi harus ketika dipakai itu sebagai guiding atau sebagai acuan kita aja. Itu dipakai. Kalau ternyata ukurannya 1/4 dan 0, yang ukuran pertama 1/4, kedua 0, tapi dipakai dengan tanpa kacamata dia bisa baca jelas, ukurannya 0. Itu yang dijadikan patokan sama kacamata nano itu. Nah, pertama dari kaidahnya aja sudah tidak terpenuhi. Kedua, klaimnya dia terhadap bagaimana menyembuhkan glaukoma, mata minus ya, kemudian diklaim katanya dia mengeluarkan ion-ion dan segala macam yang menyebabkan tadi jadi mengobati. Saya balikan lagi dengan ion, apakah dia bisa memendekkan bola matanya kalau dia udah panjang ya. Kemudian dengan ion apakah dia bisa merubah kelengkungan korneanya gitu? Tidak ada yang bisa, sampai sekarang pun tidak ada teknologi kecuali dikasih tindakan operasi untuk merubah kelengkungan kornea. Kemudian apakah ada yang matanya sudah katarak kemudian udah keruh dengan ion-ion kemudian jadi jernih lagi? Tidak. Sampai sekarang pun tidak ada, kecuali dengan dioperasi, diambil, dibersihkan. Bahkan secara ekstrimnya kita tidak mungkin membuat usianya 60 jadi 30 tahun lagi kan gitu kan, tidak bisa. Makanya
Saya secara pribadi, kalau dia mengklaim itu sebagai menyembuhkan, saya tidak. Tapi kalau dipakai, saya tidak melarang untuk dipakai. Kalau dipakai hanya fashion saja, style, silahkan. Jadi artinya kacamata nano itu nggak ada bedanya sama kacamata yang lain. Oke. Fungsinya sama-sama alat bantu penglihatan untuk kelainan refraksi dengan ukuran kacamata yang benar gitu. Tapi kalau dari klaim nanonya, klaim ionnya itu tidak ada. Ya, jadi itu kayak overclaim juga ya dok, maksudnya untuk kepada tadi penyakit-penyakit yang macam-macam seperti itu ya dok ya. Maksudnya kalau dari dokter Alba atau mungkin mewakili dari aspek mata ya dok ya, atau kesehatan mata, yaitu tadi beberapa kondisi mata atau sakit pada mata itu memerlukan pendekatan untuk pengobatan yang berbeda-beda ya dok ya. Tidak mungkin untuk solusinya hanya dengan sebuah kacamata. Tapi kembali lagi kalau memang mau memakai lebih buat fashion nggak apa-apa. Lebih buat fashion. Itu kembali dok. Ya kembali ke masing-masing ya dok ya. Kalau suka warnanya, suka mereknya dok, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau diklaim sebagai menyembuhkan, jangan. Ya itu mungkin ini juga ya kembali lagi kita harus kritis juga ya dok ya. Mungkin next. Wah ini dari Itzka Project. Oh iya, jadi untuk menentukan resep kacamata dok, itu apakah harus ke dokter? Iya, jadi itu pertanyaan yang sering. Untuk periksa kacamata, jadi tadi ya keluhan pandangan kabur, pandangan kabur belum tentu dengan kelainan refraksi saja. Ya, kelainan refraksi itu contoh tadi rambut minus ya, biar lebih tahu. Jadi dengan mata minus itu kalau dengan kacamata bisa lihat, tapi hal-hal yang lain menyebabkan mata kabur selain mata minus itu juga ada. Dan di cara taunya gimana? Pemeriksaannya lengkap. Jadi nggak cuma dicek kacamatanya, tapi dilihat fungsi dari organ mata yang lain. Saraf matanya bagaimana, lensanya bagaimana, itu harus dilakukan. Jadi sinkron, nggak cuma kalau periksaan kacamata cuma dicek kacamata saja, tapi harus cek fungsi sarafnya baik, fungsi otot matanya baik, lensanya masih jernih, semuanya kanan kiri masih baik, itu baru diberikan kacamata. Dan terus gimana dok kalau umpamanya tidak ke dokter mata gitu ya? Ya ada resiko mubazir, umpamanya dok saya udah beli, saya udah ukur, saya udah beli, mahal lagi, lensanya mahal, frame-nya mahal gitu ya, datang ternyata ada sesuatu di yang lain, obatnya bukan artinya ini bukan butuh kacamata tapi butuh pengobatan, kan jadi mubazir gitu ya. Jadi step yang benar adalah kalau mau kacamata ukur dulu, periksa dulu matanya di dokter mata, nanti diukur, kemudian baru diberikan resep kacamata untuk dibelikan di optik. Gitu. Ya, jadi memang karena pendekatannya untuk dokter spesialis mata memang pendekatannya menyeluruh ya dok ya. Ketika dari pasien ada keluhan mata kabur, nggak serta-merta langsung diukur untuk kebutuhan kacamatanya. Bisa jadi kita memang dicek secara anatomis atau macam-macam memang ada kelainan lain atau enggak. Kalau memang murni karena kelainan refraksi tadi dok, mungkin dibutuhkan hanya koreksi kacamata saja, itu pun nanti akan diberikan resep oleh dokter spesialis mata. Dan baru setelah itu pasien boleh pergi ke optik untuk memesan kacamata sesuai resep dari dokter spesialis mata gitu ya dok. Mungkin kalau dari pertanyaan sudah habis ya mas ya. Nah, ya sebelumnya terima kasih ya dok ya, maksudnya tadi dokter Alba ada banyak pertanyaan juga sih, mulai yang dari story ataupun yang dari live juga. Pada intinya sih kita tadi memang awalnya kita ngomongin tentang kesehatan mata, khususnya di saat pandemi seperti ini ya dok ya. Tapi memang kita tadi sampai banyak hal juga karena terkait pertanyaan juga, sempat spesifik kita bahas katarak juga. Tapi mungkin untuk mengakhiri dari dokter Alba dikembalikan ke tema awal kita tadi ya dok ya. Mungkin ada pesan atau message kiat-kiat seperti apa kaitannya untuk kesehatan mata di kala pandemi seperti ini tadi. Tapi ya mungkin monggo nanti dari anak-anak seperti apa, mungkin untuk orang dewasa seperti apa, silakan. Ya di masa-masa sekarang ini kan lebih banyak kerja di rumah ya, lebih banyak ya stay at home ya, jadi banyak di rumah kegiatannya, otomatis memang gadget lagi
jadi populer nih sekarang, gadget, HP, laptop, ya TV jadi populer. Nah ini yang bisa dilakukan adalah pertama, ini kalau dilakukan berlebihan, aktivitas tadi dilakukan berlebihan bisa menyebabkan kelelahan pada mata. Kalau pada dewasa, ya kalau pada anak-anak dia bisa mengganggu pertumbuhan bola matanya. Yang bisa dilakukan dibatasi. Pertama adalah menjaga kesehatan mata, darinya adalah dibatasi dulu ya. Tadi 20 menit melihat, 20 detik istirahat, 2 jam melihat, 20 menit untuk istirahat. Ya, itu pada dewasa. Dan pada anak-anak dilakukan lebih strict lagi karena mereka sebenarnya lagi masa pertumbuhan, butuh tindakan protektif yang lain untuk biar tumbuhnya sesuai tumbuh kembangnya. Jadi ya dibatasi. Satu, kalau dia baca tempatnya harus terang. Yang melihat tempatnya harus terang, jangan gelap ya, dan posisinya juga nggak boleh terlalu dekat kalau ketika membaca, 30 cm. Ya, kalau pada orang dewasa mungkin posisinya lebih ke gini, ergonomis apa enggak. Kalau umpamanya kita banyak menunduk bisa pegel ya, bisa mungkin posisi layarnya bisa sejajar sama pandangan kita, jadi nggak terlalu menunduk, itu bisa lebih nyaman. Kemudian tadi jangan terlalu dekat, dan sebenarnya kalau pada aktivitas dekat yang banyak ada alat bantu kacamata untuk melihat dekat. Nggak mesti orang tua ya, jadi ada namanya kacamata intermediate, jadi dipakai untuk para pekerja dekat. Biasanya kalau usia di bawah 35 tahun yang banyak melihat dekat, dia akan cepat lelah tadi ya, mata saya kepalanya pusing, kemudian kayak kenceng, itu bisa dibantu dengan kacamata intermediate. Itu bisa diberikan kalau ya dilala, saya nggak mungkin dok kalau nggak kerja terus di depan komputer, bisa diberikan itu pada anak-anak. Dan ingat untuk berkedip. Jadi kalau matanya banyak dipakai membaca di ruang ber-AC lagi, itu matanya cepat kering, itu juga nggak baik untuk kesehatan mata. Jadi ingat untuk berkedip. Dan kalau bisa dibantu juga dengan air mata buatan. Ya, paling itu khusus untuk yang kondisi sekarang ya, karena akan lebih banyak ini. Kan kalau umpamanya berjemur nggak masalah, silahkan berjemur, tinggal dilindungi aja pakai kacamata dengan filter khusus, filter UV tadi. Dan kalau untuk yang katarak, kenali kondisinya. Kalau ada pandangan kabur, kemudian silau, kemudian seperti berkabut, dengan kacamata juga tidak membantu, dan usianya sudah usia katarak di atas 50 tahun, harus aware, periksakan. Oke dok. Ya, jadi tadi kaitannya dengan kondisi saat ini memang ya itu tadi, karena kita baik orang tua maupun anak banyak di rumah ya dok ya, punya aktivitas di depan gadget. Nah itu tadi Dokter Alba menyampaikan kalau untuk orang tua lebih ke fungsi proteksi ya dok ya. Jadi kalau untuk anak-anak hubungannya dengan pertumbuhan, karena bola mata dan sebagainya masih bertumbuh, sehingga sebisa mungkin pengkondisian tadi perlu dilakukan gitu ya dok ya. Oke, terus tadi kalau kaitannya dengan katarak, memang itu secara spesifik tadi kita jadikan sebagai yang kita bahas lebih dalam juga ya dok ya di sesi ini, meskipun tidak berhubungan langsung dengan pandemi atau work from home, tapi karena katarak ini banyak yang tidak tahu ya dok ya, maksudnya pada keluhan atau pada usia tertentu ada keluhan kabur atau silau, tidak aware atau tidak ada niatan untuk memeriksakan ke dokter spesialis mata, sehingga kondisi itu berlarut dan semakin kabur dan semakin mengarah ke kebutaan seperti itu ya. Sehingga baiknya kalau ada kondisi seperti itu, mungkin pada orang tua atau eyangnya atau tetangganya bisa disarankan untuk diperiksakan ke dokter spesialis mata, sehingga bisa dicek lebih lanjut. Kalau memang ada arah katarak, pasti akan disarankan untuk tindakan pun itu diperiksa dulu ya dok ya, apakah memang benar-benar dibutuhkan dilakukan tindakan atau tidak. Kira-kira seperti itu ya dok ya. Oke, mungkin seperti itu. Kita ucapkan juga dok terima kasih pada banyak yang sudah menonton. Saya nggak kelihatan soalnya ada berapa orang, yang jelas ada banyak komen juga. Kita ucapkan terima kasih. Thank you atensi. Ya, jadi buat yang sudah melihat, apalagi yang sudah ikut bertanya, terima kasih banyak. Semoga sudah terjawab ya dok ya oleh Dokter Alba. Kalaupun ada yang belum terjawab, mungkin harapannya ke depannya kita adakan lagi sesi lain lagi dengan Dokter Alba. Mungkin kita ambil materi-materi atau tema-tema yang lainnya lagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih juga buat yang
bakal nonton video ini dok di YouTube dok. Oke. Ya, jadi channelnya apa nih? Di channel YouTube tuh Rumah Sakit Umi Barokah dok. Oke. Ya, mungkin dokter Alba juga bisa nonton videonya juga besok. Kalau ini kan, ya kalau live kan mungkin setelah ini hilang, tapi kalau di YouTube kan nanti kita upload dok. Ya. Oke. Jadi terima kasih banyak sebelumnya ke dokter Alba sudah meluangkan waktu kurang lebih 1 jam ke belakang ya dok kita ngobrol. Mungkin tadi sempat ada jeda juga, tapi alhamdulillah semua pertanyaan juga bisa terjawab. Diskusinya tadi terkait kondisi mata di kondisi saat pandemi saat ini juga semoga bisa mencerahkan masyarakat sesuai tujuan acara ini ya dok ya. Mungkin seperti itu dok, kita tutup dulu. Terima kasih banyak untuk dokter Alba dan juga pemirsa semua. Saya Dr. Ramanda Bayu izin undur diri dulu. Jangan lupa tadi like dan subscribe untuk channel YouTube Rumah Sakit Umi Barokah. Oke, sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.